Halo guys, perkenalkan nama saya Caleb Steven dengan NIM 23041111355. Saya adalah mahasiswa Universitas Riau dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Sekarang saya berada di semester 2 dan saya di sini untuk menjelaskan apa itu jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Nah, di THP ini atau Teknologi Hasil Perikanan ini ada 3 konsentrasi. Yang pertama itu ada pengolahan, yang kedua ada mikrobiologi, dan yang ketiga ada kimia. Nah, di pengolahan kami mempelajari tentang kami melakukan praktikum di lab pengolahan. Kami mempelajari ikan itu di fillet untuk menghasilkan surimi atau daging lumat dari ikan itu. Kami juga mempelajari proses pembusukan dari ikan itu. Ada 3 proses, itu ada pre-rigor, rigor mortis, dan post rigor mortis. Nah, pre-rigor ini dimana saya jelaskan sedikit. Pre-rigor ini dimana ikan itu proses ikan itu masih menggelepar-gelepar hingga akan mengalami yang namanya kematian. Dan fase kedua itu rigor mortis. Rigor mortis ini ikan itu sudah mati dan sudah mengeluarkan sedikit lendir. Dia berbau amis tetapi masih dikategorikan sebagai ikan segar. Dan fase terakhir atau fase post rigor mortis ini ikan itu sudah mengalami pembusukan, yang dimana dia sudah mengeluarkan bau tengik dan bau busuk. Dia tidak dikategorikan lagi sebagai ikan segar dan tidak dapat dikonsumsi. Di lab pengolahan ini juga kami melakukan praktikum pengawetan ikan untuk memperpanjang masa simpan ikan itu. Nah, kami melakukan pengawetan dengan suhu rendah. Kami menggunakan 3 metode. Yang pertama itu ada menggunakan es batu, yang kedua dengan es batu ditambah dengan garam, dan yang ketiga itu menggunakan freezer. Nah, kesimpulan dari praktikum yang kami lakukan dalam pengawetan suhu rendah ini, kami menyimpulkan bahwa metode menggunakan freezer itu lebih efisien dan lebih bagus atau lebih baik, lebih berkualitas dibandingkan 2 metode tadi. Jadi freezer lebih baik digunakan untuk melakukan pengawetan suhu rendah terhadap ikan. Nah, yang kedua itu konsentrasi kedua itu ada mikrobiologi. Di mikrobiologi ini kami mempelajari tentang mikroorganisme, di mana perkembangan mikroorganisme, klasifikasi mikroorganisme itu seperti ada bakteri, virus, dan lain-lainnya. Kami juga jadi tahu kalau bakteri itu ada yang baik dan ada yang jahat. Nah, bakteri baik atau ada yang bersifat patogen. Patogen ini adalah bakteri yang dapat menimbulkan penyakit untuk makhluk hidup seperti itu, atau untuk inangnya. Nah, kami juga tahu kalau bakteri jahat ini atau patogen ini bisa dibunuh atau disingkirkan dengan bakteri baik. Nah, seperti itu. Nah, lanjut di konsentrasi ketiga itu kimia. Nah, kami juga melakukan praktikum di lab kimia kami. Di lab kimia kami melakukan praktikum tentang karbohidrat. Maaf ya teman-teman, tadi penyimpanan HP saya penuh, jadi saya ulang lagi. Konsentrasi ketiga tadi ya, itu ada kimia. Kami melakukan praktikum kimia di lab kimia kami. Kami melakukan uji karbohidrat terhadap karbohidrat, lemak, protein, uji pH, uji kadar air, dan uji kadar abu. Nah, di karbohidrat ini kami jadi tahu kalau kami melakukan uji molis namanya. Uji molis ini uji untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya karbohidrat, kandungan karbohidrat seperti itu. Jadi kami di uji karbohidrat ini jadi tahu kalau praktikum yang kami lakukan itu kan nanti dia dicampurkan dengan larutan ini akan mengeluarkan
warna ungu. Jadi kami tahu kalau warna ungu itu dia memiliki atau mengandung karbohidrat. Di lemak juga seperti itu, namanya uji biuret. Di protein namanya uji biuret. Kami melakukannya seperti itu juga, menggunakan warna coklat, berarti dia mengandung protein. Di lemak, jadi kami tahu massa jenis terhadap lemak dan air dan sebagainya, seperti itu. Lanjut di uji pH, kami jadi tahu cara menghitung atau mengukur pH dari suatu larutan. Uji kadar air, kami jadi tahu ada rumusnya, kadar air dan kadar abu itu ada rumusnya. Kami juga tahu cara mengetahui kandungan kadar air dan kadar abu, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Begitulah penjelasan yang saya ketahui. Dan sekali lagi, saya masih duduk di semester 2 dan pemahaman saya hanya sampai situ. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. And see you.